Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di dalam program pelayanan podcast Emana. Amin. Saya hari ini tidak sendiri. Saya akan bersama saudara Puji membawa kita dalam persekutuan. Selamat bergabung kembali, saudara Puji. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, senang bisa kembali bersekutu bersama-sama. Kita kembali membahas firman Tuhan bersama-sama. Moga Tuhan hari ini berbicara, memberikan dorongan, ya, juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara Puji atas kehadirannya. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu melihat porsi persekutuan kita hari ini adalah satu bagian firman yang diambil dari Matius pasal 24 ayat 1 sampai 31. Matius 24 ayat 1 sampai 31, dan khusus hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai Injil Kerajaan dan kesudahan dunia. Amin. Nah, saya akan membacakan satu ayat bagi kita di dalam pasal 24 ayat 14 ya. Ayat ini adalah dasar dari persekutuan kita hari ini. Sana dikatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di sini ada kata Injil Kerajaan, juga ada kata kesudahan dunia. Selanjutnya saudara Puji akan membawa kita untuk melihat apa yang dimaksud dengan Injil Kerajaan dan apa juga yang dimaksud dengan kesudahan dunia. Puji Tuhan, saya persilahkan saudara Puji. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudari. Saya sangat mendorong kita semua untuk membaca seluruh bagian di dalam perikop di dalam pasal ini ya, yaitu mulai dari pasal 24 ayat 1 sampai 31. Kita boleh membaca keseluruhan. Di sana di ayat yang ketiga kita akan melihat bahwa murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus ya. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara-saudari, ini mengacu kepada beberapa hal ya. Bila manakah itu akan terjadi, ini mengacu kepada runtuhnya bait Allah ya di pasal 24 ayat 1 dan 2. Lalu kemudian Tuhan juga menjelaskan mengenai tanda kedatangannya kali kedua dan tanda kesudahan dunia. Yang dimaksudkan di sini adalah dunia di dalam zaman kasih karunia ya, yaitu zaman gereja yang kita saat ini sedang ada di dalamnya. Saudara-saudari, ini adalah zaman yang tidak selama-lamanya ada ya, ini akan menemui ujungnya, akan mengalami kesudahannya. Saudara-saudari, dunia ini ya, di mana juga di sana berarti adalah pemerintahan iblis ya, karena iblis itu adalah pemilik ya dunia ini ya, itu akan mengalami kesudahannya. Saudara-saudari, tetapi ya akan ada tanda-tandanya. Nah, ini sangat baik saudara-saudari membacanya. Kita tidak cukup waktu ya untuk membahas seluruh tanda-tandanya. Nah, kita hari ini hanya memfokuskan kepada satu tanda ya, yaitu adalah Injil Kerajaan. Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara-saudari, puji Tuhan. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya. Yang pertama adalah Injil Kerajaan. Saudara-saudari, kitab Matius adalah kitab yang membicarakan mengenai kerajaan. Ya, di sanalah kita melihat bahwa Kristus ya di pasal 1 dinyatakan bahwa dia itu adalah keturunan raja.
dan dia layak menjadi raja, ya. Dia lahir di kota raja. Nah, dia juga diurapi ya oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus adalah benar-benar raja. Pemberitaan Yohanes adalah pemberitaan pertobatan kepada kerajaan. Demikian juga pemberitaan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, Injil kerajaan ya, ini adalah apa? Ini adalah Injil yang membawa ya orang yang berdosa yang ada di dalam kerajaan atau kuasa atau pemerintahan iblis dibawa keluar dan berpindah kepada kerajaan Allah, seperti pemberitaan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi pertobatan itu membawa orang itu kepada kerajaan surga. Amin, saudara-saudari. Oh, Injil ini Injil mengenai apa? Orang-orang yang diampuni dosanya, ditebus, ya, mendapatkan kehidupan yang kekal, dan yang paling penting ya adalah mereka berpaling ya kepada pemerintahan surgawi Allah dan kepada wewenang Tuhan. Ini perlu diberitakan. Nah, sebenarnya Injil ini mencakup apa ya? Kalau kita melihat di kata aslinya, Injil itu adalah evangelion ya, yaitu kabar sukacita, saudara-saudari. Jadi semua kabar sukacita yang ada di dalam Alkitab, yang sebenarnya adalah semua Alkitab ya, itu adalah Injil. Jadi kita tidak memilah-milah ya, saudara-saudari. Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya saat itu juga kita sedang memberitakan Injil. Nah, saudari, amin. Lalu yang selanjutnya, Injil ini perlu diberitakan. Haleluya. Ya. Tuhan berbicara di dalam satu nubuatan. Di sini Tuhan mengatakan akan, ya, akan diberitakan. Tetapi saudara-saudari, amin, nubuat ini perlu digenapkan. Nah, siapa penggenapnya ya? Penggenap nubuatan ini, penggenapan nubuatan ini yang melibatkan Anda dan saya ya. Penggenapan nubuatan ini, penginjilan ini melibatkan saya memberitakan Injil, melibatkan Anda juga memberitakan Injil. Saudara-saudari, semua orang percaya ya perlu menjadi orang yang memberitakan Injil. Amin. Nah, ini seperti pengalaman di dalam Kisah Para Rasul ya. Dalam Kisah Para Rasul, saat itu ada penganiayaan di Yerusalem. Orang-orang yang di Yerusalem itu menyebar ya, karena penganiayaan itu mereka menyebar ke kota-kota di Samaria ya. Dan di sana juga mereka memberitakan Injil ya. Jadi pemberitaan Injil bukan hanya dikerjakan oleh dalam tanda kutip penginjil ya, tetapi dikerjakan oleh semua orang yang percaya. Nah, saudara-saudari, di sini dikatakan juga di seluruh dunia. Di manakah di seluruh dunia itu, saudara-saudari? Di seluruh dunia itu, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah kepada bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa ini mencakup orang-orang Yahudi, juga mencakup orang-orang bukan Yahudi. Bangsa-bangsa ini juga mencakup suku-suku bangsa. Saudari, saya lahir di Jawa ya. Oh, orang di Jawa perlu mendengarkan Injil ya. Saya juga punya darah ya, orang Madura ya. Orang Madura juga perlu memberitakan Injil ya. Saudara-saudari, di manakah kita hari ini? Ya, di sanalah kita juga harus memberitakan Injil. Kalaupun Tuhan memanggil kita pergi ya ke satu tempat, oh Tuhan, di mana kita berada, di tempat itu juga kita perlu memberitakan Injil. Saudara, kalau kita lihat ya, Injil sekarang ini sebenarnya sudah diberitakan ke semua bangsa ya. Artinya semua suku itu sebenarnya sudah pernah menerima Injil. Buktinya apa? Buktinya hampir ya
semua bahasa ada terjemahan Alkitabnya. Betul nggak, saudara-saudara? Jadi Alkitab itu sudah diterjemahkan ke hampir ya semua bahasa-bahasa yang besar ya, saudara-saudara, atau bahasa-bahasa yang banyak dibicarakan orang. Saudara, artinya apa? Banyak suku-suku bangsa ini sudah mendengarkan Injil. Nah, tetapi mungkin ya Tuhan masih menunda kedatangannya sampai ya benar-benar orang-orang di segala penjuru dunia itu bisa mendengarkan Injil. Nah, kalau kita melihat hal ini, saudara-saudari, amin. Berarti apa? Kita perlu bersiap sedia ya. Kita sudah tahu tadi bahwa Alkitab sudah diterjemahkan, artinya Injil sudah diberitakan. Oh, kita perlu apa? Bersiap sedia terhadap beberapa hal. Satu, kita perlu siap sedia memberitakan Injil. Ya, Paulus mengatakan bersiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya, beritakanlah kebenaran. Saudara-saudari, yang kedua, kita perlu apa? Pergi memberitakan. Kita perlu menjadi orang yang diutus oleh Tuhan. Kata diberitakan menjadi kesaksian, ya. Kesaksian di sini adalah marturion. Ini bicara juga di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saudari, kita adalah martir-martir Allah. Injil ini adalah kesaksian. Saudara-saudari, Injil ini bukan pekerjaan. Injil ini adalah kesaksian. Dimanapun kita hidup, di sanalah kita bersaksi. Ya, Injil seharusnya adalah kehidupan kita, kesaksian dari hidup kita. Saudara-saudari, Injil bukan khotbah, Injil bukan pekerjaan. Injil adalah kesaksian hidup kita. Amin. Lalu kita juga bersiap-siap ya untuk yang kedua, yaitu untuk kedatangan Tuhan. Karena Injil sudah diberitakan ke hampir semua bangsa. Artinya waktu kedatangan Tuhan semakin mendekat. Kita perlu baik-baik memakai waktu kita ya. Kita perlu memakai waktu dengan sangat-sangat bertanggung jawab. Oh, saudara-saudari, karena apa? Kedatangan Tuhan ya di pasal yang sama ini itu seperti diibaratkan seperti pencuri yang tidak tahu ya kapan waktu datang. Tapi kita bisa melihat tandanya. Nah, saudari, Tuhan sudah memberikan tanda-tanda. Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Artinya saat kesudahannya ini sudah semakin dekat. Mari, saudara-saudari, satu, kita menjadi orang yang memberitakan Injil, baik melalui kesaksian maupun perkataan, ya, melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita kerjakan di keluarga kita, di lingkungan kita, ya. Kita juga bersiap-siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persekutuannya, saudara Puji. Kiranya persekutuan ini juga mendorong kita, saudara-saudari, bahwa berkaitan dengan kedatangan Tuhan, ya, ada dua hal yang perlu kita kerjakan. Pertama adalah kita mempersiapkan diri kita. Persiapan kita juga adalah tentu berkaitan dengan memberitakan Injil. Bahkan kalau saya boleh simpulkan, ya, cara terbaik untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan adalah melalui kita berbagian dalam pemberitaan Injil Kerajaan. Amen. Semoga saudara-saudari hari ini kita adalah orang-orang merebut kesempatan, orang-orang yang berbagian di dalam pemberitaan Injil Kerajaan ini. Amin. Puji Tuhan. Menutup persekutuan kita hari ini, sekali lagi saya minta dalam kasih saudara Puji bisa pimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, saudari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kepada kami Dikau menitipkan kabar sukacita ini Tuhan. Tuhan, seluruh kebenaran di dalam firman-Mu merupakan kabar sukacita bagi kami. Suatu kabar yang memberikan keselamatan kepada orang. Suatu kabar yang melepaskan orang, Tuhan, dari cengkeraman kuasa iblis. Melepaskan orang dari kerajaan kegelapan. Tuhan, membawa mereka berpaling, Tuhan, dan berpindah kepada kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, biarkan kami ya Tuhan, melalui kesaksian hidup kami, melalui perkataan kami, melalui pemberitaan kami, Tuhan, boleh membawa orang-orang, Tuhan, mendengar Injil, boleh membawa orang-orang percaya kepada Tuhan, tunduk,
masuk ke dalam pemerintahan kedaulatan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga mau Tuhan menjadi orang yang memakai waktu kami dengan begitu baik, begitu bijaksana Tuhan, di dalam mempersiapkan kedatangan Engkau yang kedua kali Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami ketika Engkau datang kembali, Tuhan, kami didapati sedang ada di dalam pekerjaan-Mu. Tuhan, kami tidak sibuk dengan pekerjaan kami sendiri, kami tidak sibuk dengan Tuhan diri kami sendiri. Oh, tetapi kami ada di ladang-Mu, dan kami ada di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji atas persekutuannya, juga bagi saudara-saudari yang mendengarkan podcast Emana ini. Ya, doa kita adalah semoga persekutuan firman ini boleh menyuplai kita, meneguhkan kita, dan mendorong kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, persekutuan kita sampai di sini. Sampai jumpa dalam podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. 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 Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.